Selamat malam, teman-teman. Gimana kabar teman-teman? Sehat-sehat, bahagia selalu ya. Tidak kurang apapun ya. Jadi hidupnya selalu adem, ayem, tentrem ya. Gemah ripah loh Cinawi. Jadi malam ini saya mau ngobrol-ngobrol ya tentang Nenking, teman-teman ya. Nenking atau uang pensiun. Nah, duduk sini aja ya teman-teman. Jadi Nenkin itu adalah uang pensiun teman-teman ya. Jadi siapa aja yang dikenai Nenkin ini ya, semua orang yang tinggal di Jepang ya teman-teman ya. Mulai dari usia 20 tahun sampai 59 tahun. Nah, nanti manfaatnya bisa diambil di usia 60 tahun. Tapi ini seperti BPJS tenaga kerjaan ya, jadi nanti bisa sampean klaim, misalkan kita sudah habis kontrak dan pulang ke Indonesia, nanti bisa diklaim ya, dan kembalinya itu 90% ya dari total iuran yang kita bayar per bulannya. Jadi 2 kali ya dapatnya, nanti ditransfer. Yang pertama tuh 70%, nanti yang kedua 20% ya. Jadi Nenking ini nggak pandang bulu teman-teman ya, mau sampean orang asing, orang Jepang asli, selama sampean tinggal di Jepang, mau itu permanen ataupun cuma sementara, tetap dikenai Nenking ya teman-teman. Cuma saya nggak tahu kalau yang cuma liburan gitu ya, seminggu 2 minggu, apakah kena juga saya nggak tahu. Intinya kalau sampean kerja di sini pasti kena ya, apalagi setahun ya kontraknya, tetap bayar Nenking teman-teman. Dan uniknya ya Nenking ini ya, sampean mau nganggur mau kerja tetap ditagih. Beda kan kalau misalkan kita di Indonesia udah nggak kerja ya nggak bayar BPJS ketenaga kerjaan ya. Jadi kita udah klaim ya udah, kita nggak bayar lagi, orang masih nganggur, kecuali nanti udah mulai kerja lagi, nanti kan diurusin sama HRD perusahaannya ya, kita mulai dipotong lagi dari gaji. Kalau di Jepang enggak, sampai misalkan tinggal di sini ya terus resign nganggur lama ya, sampai ditagih terus, itu harus bayar ya, sebulannya 2 juta, sekitar 2 juta lebih, 2 juta berapa gitu. Itu teman-teman ya. Nah, ada cerita unik tentang Nenking ini ya. Jadi saya datang ke Jepang itu kan bulan Maret ya, pertengahan. Nah, dari pertengahan Maret sampai 1 April itu saya nganggur teman-teman. Jadi saya mulai kerjanya tuh 1 April. Jadi ada sekitar setengah bulan lebih ya. Ternyata itu ditagih teman-teman ya, kena 1652 yen, 16.520 yen atau sekitar 1.700.000-an lah. Nah itu, jadi tiap bulan tuh dikirimin terus ya surat tagihan ke kotak pos, ke alamatnya. Saya lihat apa ini ya, tulisannya sih Japan Pensiun Service, terus suruh ngapain gitu, soalnya itu di dalam amplopnya banyak ya, ada 3 lembar kertas ya, isinya kanji semua. Saya pusing nggak tahu ini apa maksudnya kan, tak Google Translate ya, tetap aja ya intinya itu suruh bayar. Terus ngapain bayar, kan saya masih nganggur pas itu kan. Terus tak biarin ya, itu kalau nggak sampean bayar, sampean dikirimin surat terus ya, surat tagihan tiap bulannya. sampai maksimal 1 tahun ya dari sampean nggak bayar itu ya. Nah nanti kalau sampean nggak bayar ya paling
nggak tahu ya, mungkin sampean nggak dapat manfaat lagi ya tentang Nanking, atau mungkin kalau nanti ada bantuan dari pemerintah yang nggak dapat, misalkan seperti itu. Cuma saya nggak tahu ya, misalnya sampean nggak bayar gitu ya Nanking sampai berapa lama, ya jadinya hutang nanti kita ya teman-teman ya, jatuhnya ya. Ntar pas mau balik ke Indo malah ditahan, belum bayar Nanking, bayar dulu sana lunasin. Itu sih bayangan saya aja ya, saya nggak tahu sih apakah itu ngaruh apa enggak. Misalnya kita nggak bayar, nanti balik, apakah tetap bisa balik ke Indo, apakah ditahan, itu saya tidak tahu. Intinya kalau kita tinggal di negara orang lain ya kita ikuti peraturannya teman-teman, bisa mungkin, jangan cari masalah. Nah, pas terakhir itu bulan Desember ya, jadi dari bulan April itu kan udah mulai dikirimin surat ya, sampai bulan Desember itu tak saya gubris ya. Terus surat yang terakhir itu amplopnya warna coklat, jadi amplopnya warna-warni teman-teman ya. Yang Desember itu amplopnya warna coklat, ada pokoknya tulisan warna merah lah, harus bayar pokoknya, intinya peringatan keras. Paling akhir tuh bulan Februari, itu udah paling terakhir. Kalau nggak bisa bayar itu ya konfirmasi ke pihak pensiunnya ya, ke kantor pensiunnya, itu iuran pensiun Nankingnya, jelasin apakah emang belum kerja apa gimana gitu. Soalnya kalau kita diem aja ya dibombardir ya sama surat tagihan, suruh bayar di Kombini. Ya saya tahunya bisanya bayarnya Kombini, aplikasi bisa, cuma nggak mudeng saya, tulisannya kanji semua ya. Akhirnya yang Desember itu kan ada tagihannya, cuma karena saya nggak pernah buka kotak pos ya, itu surat tagihannya masa berlakunya udah berakhir ya, jadi bayarnya udah nggak bisa pakai tagihan itu ya. Jadi tagihannya ada barcode-nya teman-teman, nanti di Kombini, misalkan di 7-Eleven apa di Ministop, barcode-nya di scan, nah kita tinggal bayar aja sesuai nominalnya gitu. Terus habis amplop coklat itu terus datang kayak kartu pos kecil gitu teman-teman ya, dibuka, jadi dia kayak nempel 3, dibuka panjang tuh, intinya suruh bayar bulan ini gitu, intinya gitulah, intinya dan bayar pokoknya. Akhirnya kan saya ngomong ke TSK ya, ini gimana, kan pas bulan Maret saya kan belum kerja gitu. Ya bisa sih nanti bikin surat menjo pokoknya menjo gitu namanya ya. Nanti kamu ngisi formulir ya, nanti diisi nanti dikirim ke kantor pensiunnya. Intinya memberi keterangan bahwa pada saat itu belum bekerja. Tapi kan tetap wae wong arep kerja, mau kerja atau enggak ya tetap ditagih teman-teman. Intinya nggak tahu apakah bisa ditangguhkan apa enggak kalau pakai surat menjo itu. Akhirnya saya lagian juga ini kayak nabung kan ya, besok kalau udah habis kontrak ya bisa diklaim kan gitu ya. Udah tak bayar aja, akhirnya tak bayar dengan surat tagihan yang Desember ya, yang udah habis masa berlakunya di Kombini. Taunya kemarin datang lagi suratnya teman-teman, ditagih lagi. Loh, saya udah bayar kok, datang lagi ini ya, cari penyakit ya jadinya. Saya nanya ke TSK ya nggak dibalas-balas ya. Jadi kalau sampai nanti berangkat lewat TSK ya teman-teman ya, jadi harap maklum, soalnya orang TSK-nya juga ngurusin banyak orang. Jadi kalau nggak dibalas ya mau nggak mau kita yang bergerak sendiri ya gitu. Akhirnya saya telepon ya ke pihak kantor pensiunnya, dan orang kantor stafnya ngomongnya dengan bahasa Jepang yang bahasa Jepang yang sopan gitu ya teman-teman ya, bahasa Jepang kantor gitu ya, yang ngomongnya buat ke atasan gitu. Duh, mana cepet lagi, apa ya namanya, songkego gitu teman-teman, kenjuku, waduh gitu.
Yeay. Itu pertama kali ya saya pakai telepon umum. Jadi telepon umum di Jepang masih banyak ya dilestarikan. Saya nelpon di dekat stasiun sini ya, di sini. Soalnya saya ada kartu Rakuten tapi nggak ada pulsa buat nelpon ya, cuman buat internetan. Terus itu juga kan kartu handphone yang kantor pensiunnya kan nomornya teleponnya kan nomor telepon biasa ya, jadinya pakainya nomor telepon umum ya. Ya berbekal ilmu dari bapak guru YouTube ya saya buka-buka cara pakai telepon umum di Jepang ya. Terus saya praktekkan ya pakai uang 100 koin. Bisa nyambung teman-teman ya. Cuma ya itu ngomongnya tuh bahasa Jepang yang resmi, yang buat bisnis ya. Jadi buat atasan, dari bawah ke atasan ngomongnya, jadi sopan dan cepet. Saya ngopo gitu. Cuma saya ngomongnya pelan-pelan. Ini saya udah bayar kemarin, kok ini tagihannya datang lagi, saya bilang gitu ya. Naze tegami harau no kami ga seikyu wa mada todokemashita, saya bilang gitu. Kenapa ini kok surat tagihannya yang buat bayar itu datang lagi? Hirono futo ga kiroi desu, saya bilang gitu. Amplopnya yang warna kuning, saya bilang gitu. Kata yang orang staf pensiunnya, oh gitu ya, yang udah bayar di mana? 7-Eleven, saya bilang gitu. 7-Eleven. Oh ya, coba kasih tahu itu nomor Kingso gitu, dia bilang Kingso. Tak lihat, oh nomor ini ada. Untungnya saya bisa baca huruf kanjinya ya, Kingso ya. Kingso banggonya itu. Jadi nomor surat tagihannya teman-teman yang udah kita bayar ke kombini. Tak sebutin, oh namanya coba sebutin. Tempat tinggalnya, tempat tinggalnya ya tempat tinggal saya yang di itu kan hurufnya kanji semua teman-teman. Ya tak ngomong biasa aja, yang Chiba di Takasumi Hamaku, saya bilang gitu. Nomornya ini saya tanggal lahirnya berapa? Waduh, sebutin tahun lagi sama tanggal. Kie. Soalnya kalau berhubungan dengan angka saya agak pusing teman-teman ya. Apalagi suruh nyebutin jumlah yang seng ke atas ya, terus mang ke atas itu nyebutinnya agak gimana gitu ya. Soalnya penyebutannya beda sama di Indo ya teman-teman. Kalau di Jepang tuh tiap 4 digit ya penyebutannya. Akhirnya udah saya jelasin ya udah kelar akhirnya teman-teman gitu. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman ya, jangan nunggak nanking. Kalau enggak surat tagihannya datang terus, dan saya nggak tahu apakah misalkan kita nggak bayar terus nanti efeknya ke kitanya itu gimana. Tapi sebisa mungkin ya kita bayar ya, karena sesuai peribahasa ya, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi kita taati peraturan di mana kita tinggal ya, di negara di mana kita tinggal gitu. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi nanti misalkan kita udah selesai bekerja di sini, kan kita nggak selamanya di sini teman-teman. Iya, masa sampean mau bayar ranking terus sampai umur 59 tahun. Makanya banyak di sini ya orang udah mbah-mbah itu yang kerja di pabrik saya juga banyak ya, udah mbah-mbah masih kerja. Ya karena buat biar ranking gitu. Soalnya di sini teman-teman ya, mohon maaf, kebanyakan ya mayoritas ya anak-anaknya tuh pada sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Ya sama kayak di Indonesia, cuman di sini lebih parah. Jadi ya teman saya kan ada yang tinggal di kampung ya, di daerah pegunungan ya, di Hyogo, dia di pabrik mie ya.
Itu isinya orang tua ya, tetangganya ya, pada cerita iya. Jadi dia tuh disayang banget ya sama jadi anak kesayangan para kakek-kakek nenek-nenek di sana ya. Jadi anaknya pada merantau semua dan nggak pernah balik ya. Ya nggak ada kontak sama sekali ya, yang nggak ngunjungin, ya nggak apa. Udah ditelantarin gitu. Makanya banyak ya orang-orang Jepang yang sudah kakek-kakek nenek-nenek masih bekerja di sini karena buat bayar apa, nenking teman-teman. Jadi nanti buat menopang hidupnya sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan masih sering nelpon ya, saya aja pasti seminggu bisa 3-4 kali lah, kadang tiap hari nelpon ibu ya, bapak ya, video call. Jadi bantu secara perekonomian ya, sampean kirim sebagian dari rezeki sampean lah, dari gajinya ya. Jangan pelit, mumpung masih hidup ya ibu bapak kita. Loh, ibu itu cinta tanpa harap kembali loh, dan melahirkan kita, merawat kita ya dari kecil sampai dewasa. Misalkan hitung-hitungan ibu kita ya, kita nggak bisa apa-apa teman-teman, nggak bisa balas apa-apa ya. Cuma terkadang kita itu pelit ya sama ibu sendiri, sama orang tua sendiri. Jangan seperti itu, justru berkah buat kita ya, masih bisa bantu ibu bapak. Jadi masih bisa menyenangkan ibu ya, kita bantu sebisa mungkin gitu. Jadi jangan ditelantarkan ya. Nanti kalau sudah nggak ada, kita kangen ya momen itu. Jadi sebuah privilege ya, sebuah keberuntungan ya bagi teman-teman yang masih ada orang tuanya seperti saya. Ibu bapak saya alhamdulillah ya sehat-sehat. Makanya jangan pelit ya, jangan pelit perhatian, jangan pelit tenaga ataupun materi ya terhadap ibu kita sendiri ya. Dan ibu saking cintanya kepada kita ya, nggak harap kembali ya, nggak minta dibalikin apapun ya, cinta tanpa harap kembali ya. Makanya surga ada di telapak kaki ibu ya, karena itu ya, cintanya tulus. Makanya mumpung ibu masih hidup ya, kita berbakti semaksimal mungkin, jangan nyusahin, jangan pelit ya. Kita bisa bantu ibu itu adalah suatu keberkahan ya, keberuntungan. Makanya teman-teman ya, jadi bekerja di Jepang ya nggak bakal nyampe bertahun-tahun ya, ataupun puluhan tahun, ataupun nanti tinggal permanen di sini ya enggak ya. Karena itu ya, tanah kelahiran saya adalah Indonesia. Jadi ya mau nggak mau balik lagi ke Indonesia ya, keluarga saya juga di situ. Ya, saya juga nggak mau bayar iuran pensiun terus ya. Ya paling nanti uang pensiunnya sudah ngumpul banyak ya, misalnya saya udah kerja di sini 5 tahun, ngumpul banyak ya, nanti buat modal apa gitu ya di sana di Indonesia, dan berbekal dengan keahlian yang kita bangun ya dari hidup di Jepang ya, pengalaman, bahasa, nanti kita bisa gunakan di Indonesia ya, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain ya, orang banyak, khususnya keluarga kita sendiri teman-teman ya. Nah itu aja teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau nikah sama orang Jepang ya monggo, nanti sampai tua ya bayar uang pensiun ya, jangan telat ya. Jangan sampai nggak bayar ya. Ya sampean juga siap-siap ya ditinggalan sampean yang nggak diperhatiin, karena budaya di Jepang nggak semuanya seperti itu, tapi sebagian besar ya cerita-ceritanya seperti itu. Tapi masih ada teman saya yang orang Jepang yang masih ngurus orang tuanya itu di apa tuh gitu
Ya udah itu aja teman-teman ya. Semoga info tentang Nanking, uang pensiun ya di Jepang bisa bermanfaat. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu ya. Hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah, lojinawi. Amin.